Yang jadi pertanyaan saya itu betul nggak sahihnya kan gitu? Nah, dia bisa dengar. Nah, Karena gitu. itu gaib. Betul kan? Begini. Enggak, kita harus tegas saja. Bilang aja itu bukan sahih. Itu Enggak, maksudnya gini, maksudnya begini maksud. Ya, Kang Siswanto dan Kang Wawan Hermansyah. Ya, kali ini kita kedatangan gestar. Iya. Ya, gestar kita Kang Wawan. Nah, Kang Sis, Iya, apa iya. kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kang Wawan gimana? Alhamdulillah saya mah selalu sehat setiap hari. Lalu kemarin baru beres tawasul. Jadi jasmani rohani jadi sehat. Beres tawasul kabarnya langsung apa? Langsung dapat katanya ada yang jebol anggaran. Nah, Coba anggaran biasa itu mah beda lagi. pekerjaan. Oke, nah, Kang Sis, pada season kali ini kita pengen membahas yang masih hangat, Kang Sis nih, perihal ya fenomena yang terjadi setiap tahunnya itu pasti ada. Saya ada ya. Ya, kalau misalnya sebelumnya kita membahas mitos, Kang Wawan, mitos yang membahas tentang dukun. Misteri itu atas-atas ya. Misteri atas-atas. Nah, Oke, bicara ngomong-ngomong tentang yang hangat-hangat. Ini kopinya sudah ada yang panas. Iya benar. Oke, iya. Nah, Silakan Teteh. Nah, ini yang panas ini asli. Sekarang kopinya warna. Oh iya, Kang Uta, kita berbeda dari biasanya bikin obrolan. Sama-sama. Jadi kita ada di kafe. ya ini kafe yang lumayan favorit ya di daerah Purwakarta ini. Nah, kalau misalnya kalian mau mampir ke kafe, di letaknya itu ada di jalan mana ini? Jalan Sinangkasih. Sinangkasih. Nah, di sini ada kopi ini nih. Jagger. Kopi Jagger, ada yang panas, ada yang dingin. Mantap. Silakan datang aja ke sini kalau misalnya kalian mau ngopi, kopinya mantap. Ya, udah cukup 1 menit. Iklannya 1 menit aja. Oke, Kak Sis. Iya. Nah, yang menarik nih Kang Wawan, waktu kemarin kan saya nonton di TV Purwa Sukses. Saya nonton sampai habis tuh, mau dari awal sampai habis. Yang mana tuh? Yang tawasul. Yang tawasul. Bukan tawasul. Stop pembodohan mengatasnamakan agama. Stop pembodohan mengatasnamakan agama. Nah, di sana itu sempat muncul pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Nah, yang pastinya ini masih terkait dengan tema yang akan kita bahas malam ini nih Kang Sis nih, yaitu tentang terorisme. Terorisme. Nah, pertanyaan awalnya, apakah ada organisasi yang menginisiasikan untuk mengebom orang lain dengan media dirinya sendiri untuk dibom? Nah, yang kita tahu mereka itu adalah Muslim. Nah, pertanyaannya itu, ada apa enggak tuh? Karena pada saat ini nih orang-orang ini pada berdebat nih, ini nggak ada nih, ini mah bukan Islam, ini mah settingan atau ini mah rekayasa politik, ini lihat isu dan lain-lain. Saya ingin tahu pendapatnya dulu dari Kang Sis. Dari gestar. Oh, dari gestar dulu. Silakan dari gestar. Gestar itu apa? Saya betul. Apa gestar itu? Bintang tamu. Soakan. Ya, enggak Kang Wawan. Gimana pendapatnya Kang Wawan? Nah, sebetulnya kaitan masalah organisasi yang tadi ditanyakan ya, organisasi paham-paham mungkin paham-paham radikal ataupun yang pada akhirnya bisa berdampak pada aksi teror atau teroris, sebagaimana yang kemarin tadi kan kata Pak Okta, hasil dari lihat dari TV-nya Purwa Sukses. Ya, Purwa Sukses bahas di sana. Yang judulnya itu agama stop pembodohan atas nama agama. Ya, sebetulnya kalau secara
jelas saya nggak tahu itu ada atau enggak. Cuma kalau boleh berpendapat, kenapa sampai bisa terjadi ataupun sampai bisa ada aksi teror khususnya yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia? Saya meyakini bahwa di balik itu ada paham-paham ataupun memang organisasi ataupun memang katakanlah wadah tempat terbentuknya paham seperti itu pasti ada. Karena memang yang saya tanyakan waktu di acara Purwa Sukses juga kan, saya itu pengen kalau misalnya memang ini katakan ini itu adalah tindakan radikal ataupun aksi teror ini radikal, saya pengen sampai diusut tuntas. Karena apa? Karena memang hemat saya, pemikiran saya, pemerintah itu komplit. Artinya komplit itu untuk mengusut tuntas masalah ini. Kalau memang fokus, kemudian dikawal sampai beres, itu pasti beres. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, menarik. Ya, karena sepengetahuan saya pernah ada juga teman saya yang dia itu diidentifikasi sebagai ISIS. Itu dia pengintaiannya luar biasa. Jadi dia tuh udah hafal, oh tak, ini ada orang ini Terlatih ya? Ada intel. Enggak, maksudnya dia tahu gitu. Dia lagi diintai gitu. Karena pamannya dia ketangkap karena ISIS. Nah, dia kan bukan ISIS, tapi karena dia menyelamatin pamannya ini udah keluar dari penjara dikarenakan problematika ISIS gitu kan. Nah, dia juga sampai diawasi terus tuh. Maksudnya untuk rangka membasmi radikalisme atau terorisme itu sebenarnya negara sudah sangat mumpuni ya. Saya rasa seperti itu. Perangkat-perangkatnya sudah sangat mumpuni dan lengkap lah gitu. Karena itu juga terjadi itu sama teman saya. Nah, menurut Kang Sis gimana tuh? Iya. Jadi teroris ini kan mulai booming itu sejak peristiwa bom bunuh diri di Amerika yang WTC. Ya, WTC. Itu sebetulnya ramai-ramai peristiwa atau istilah teroris itu. Ini kan panjang sampai dengan sekarang. Ada yang berpandangan bahwa kelompok-kelompok jihadis ini adalah atau ISIS ini buatan Amerika. Tapi kemudian ISIS ini tidak bisa lagi dikendalikan oleh Amerika. Seperti halnya FPI. FPI ini adalah buatan pemerintah, buatan apa suara-suara gitu ya, lupa. Untuk apa? Untuk menghalau demo-demo mahasiswa pada tahun 98. Hanya kemudian karena saat ini sudah disusupi oleh paham-paham radikal, kemudian saya sampaikan FPI karena memang FPI sudah dibubarkan ya. Jadi karena memang disusupi, sebetulnya gerakan-gerakan FPI ini bagus, sosialnya bagus. Hanya karena disusupi kelompok takfiri, kan terbukti di media sudah banyak bahwa banyak anggota-anggota aktif FPI meskipun dibubarkan ini terjangkit virus radikalisme. Meskipun ada sanggahan bahwa ini ada yang sudah keluar, tapi ada juga yang masih aktif. Nah, jadi saya sampaikan bahwa orang-orang yang lurus FPI seperti Habib Rizik sebetulnya korban dari fitnah dari kelompok yang menyusup ke FPI. Artinya radikalisme ini ada. Ya, radikalisme ini ada yang kemudian termanifestasikan dalam gerakan-gerakan teroris. Tapi kan mereka menolak dengan istilah teroris. Mereka meskipun kita secara umum. Oke, bentar dulu. Saya ingin membatasi ya. Radikalisme ini di dalam agama Islam.
kita nggak akan membahas radikalisme mereka orang yang terjadi di mana di luar negeri, yang penembakan, pengeboman orang agama selain Islam. Tapi kita lebih membatasi kepada terorisme di Islam, radikalisme di Islam. Ya. Iya, karena iya benar. Karena memang di kelompok lain pun ada itu radikalisme. Ya, jadi memang kita harus batasi. Jadi jangan sampai ada yang berpendapat bahwa Islam identik dengan radikal. Sesungguhnya di kelompok lain pun ada. Nah, tadi saya sampai mana nih? Ya, tadi takfiri. Takfir ya. Ya, kelompok takfir inilah yang sebetulnya menyusup ke kelompok-kelompok yang fundamentalis, Islam fundamentalis. Ya, tadi ya bunuh diri. Kang Sis sudah nyampe ke konklusi bahwasanya pemahaman-pemahaman itu ada. Ya, ada. Nah, Kang Sis, Karena saya punya teman banyak yang berpahaman radikal. sudah mati kena bom. Kena bom bunuh diri. Apa masih hidup? Masih hidup. Cuma pemahamannya. Jadi maksud saya Islam radikal, pemahaman radikalis itu ada. Oke. Nah, kalau menurut saya itu tidak ada. Jadi karena kan sebenarnya dibilang ada. Begini, saya akan menarik ulur ke belakang. Sebagaimana orang sejarawan membela Islam ketika adanya kelompok radikalis setelah kekhalifahan Utsman. Nah, setelah kekhalifahan Utsman itu muncullah kelompok-kelompok yang radikalis seperti Khawarij gitu. Nah, di sana para sejarawan mengambilnya mereka itu dipimpin oleh orang-orang munafikun, orang-orang munafik, yang mana mereka menggunakan ayat-ayat mutasyabihat itu sebagai penarik orang-orang yang lainnya agar ikut kepada mereka. Nah, artinya sejarawan membela itu. Nah, karena orang-orang munafikin ini punya kepentingan. Artinya punya kepentingan di dalam politik. Makanya mereka membuat kelompok sendiri dengan menisbatkan kepada ayat Al-Quran. Nah, di sini saya menangkalnya juga. Saya akui mereka Muslim. Ya, saya akui mereka saudara saya akui. Karena mau nggak mau pemahaman mereka yang Muslim. Mereka bercadar, mereka bertuhankan satu, mereka berasulkan Muhammad. Tapi siapa? Nah, ini pertanyaan saya. Siapa yang membawa mereka? Siapa pemimpin mereka? Toh misalnya ada pemimpinnya, satu misalnya saya memimpinnya, anggap aja Kang Sis. Kang Sis ini pemimpin paham radikal di Indonesia ini. Nah, seharusnya Kang Sis ini udah bisa ketangkep menurut Kang Awan. Kenapa? Karena perangkat-perangkat negara ini sudah sangat mumpuni untuk menangkap Kang Sis. Nah, tapi harus digarisbawahi, Kang Sis ini peliharaan siapa? Atas dasar apa? Nah, karena begini, ayat-ayat yang mutasyabihat itu bisa mereka pinterkan untuk menarik orang-orang Muslim yang mati syahid tadi. Nah, menurut saya radikalis itu tidak ada, tapi itu lebih diciptakan. Nah, menurut Kang Sis gimana untuk menanggapi pendapat saya tadi itu? Dan saya belum bisa menangkap maksud dari radikalis itu tidak ada. Ya. Maksudnya nggak ada apa nih? ya maksudnya di Islam itu sendiri radikal itu tidak ada sebenarnya. Iya, radikal itu kan penyebutan, istilah. Kelompok yang pemahamannya itu keras, garis keras, not soft, yang mereka nggak lembut lah. Ya. Seperti itu. Sedangkan untuk Islam sendiri sebenarnya lembut. Sebetulnya yang mesti dicari itu bukan siapa, tapi apa. Nah, kalau bicara siapa, tentu dengan berbagai instrumen yang dimiliki oleh pemerintah pasti sudah bisa ditemukan. Tapi kalau bicaranya apa,
jawabannya adalah pemahaman Islam yang salah. Untuk potensi salah dalam memahami Islam itu bisa dimiliki oleh setiap orang. Jadi tidak mesti ada gurunya, bahkan karena tidak ada guru lah bisa jadi seseorang salah dalam memahami Islam. Apalagi kalau misalnya ada gurunya yang memang sengaja memelintir ayat Quran. Jadi pertanyaannya apa? Jawabannya kesalahan dalam memahami Islam. Kita setuju bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kita setuju kalau kekerasan itu bukan bagian dari ajaran Islam. Tapi kita juga akui bahwa mereka yang melakukan kekerasan adalah beragama Islam. Ya makanya ini harus diperjelas. Oh, ini salah memahami Islam. Tapi ketika kita menyalahkan mereka berpandangan bahwa kita orang-orang munafik yang tidak berpegang teguh pada ayat-ayat Al-Quran, karena mereka dengan kuat berpandangan bahwa ini saya berdasarkan ayat Al-Quran. Tapi ini Kang Wawan menariknya Gimana tuh? Saya harus ngerokok dulu. Nah, walaupun Kang Wawan bilangnya apa, mereka itu ada ya, tapi kenapa pemerintah tidak bisa menuntaskan mereka? Yang menarik gini kawan, pemahaman mereka itu, doktrinnya itu sangat kuat kawan. Nah, sampai saya lihat wawancaranya siapa namanya mantan bom Bali itu, ditanya, Ya, Ali Imron itu orang yang berbondong-bondong untuk mati syahid, antri. Artinya kalaupun ditangkap pemimpinnya, itu ideologi itu nggak akan mati, dan itu ideologi. Masih pemahaman kalau misalnya kita anggaplah Kang Sis ini pemimpin pemahamannya, kita tangkap aja Kang Sis. Tapi ada, gitu. Orang ngantri berbondong-bondong. Nah karena basic daripada dalil yang mereka pakai itu sudah menancap kepada setiap orang yang mengikuti itu. Nah, kalau misalnya Kang Sis sudah ditangkap nih, masih ada generasi selanjutnya, masih ada. Makanya itu sangatlah sulit, kecuali kalau misalnya itu benar-benar buatan atau boneka ya, boneka dari suatu orang yang memiliki kepentingan, kemudian ditangkap, maka habislah. Karena nggak bisa lagi orang yang ditangkap itu. Nah, menurut Kang Wawan seperti apa menanggapi statement kayak gitu? Jadi bingung. Ya karena sebetulnya gini Pak, saya berpikir apa yang mereka jual itu yang pas di hati masyarakat, mungkin seperti itu lebih tepatnya. Kenapa bisa pas di hati masyarakat? Karena kembali kepada statement Kang Siswanto bahwa cara dalam memahami ataupun memahami keislaman yang berbeda ataupun yang salah di sini. Oke. Makanya saya berarti yang salahnya Islam? Bukan, cara memahaminya. Seperti saya sempat waktu di Purwasu, ya Purwasu saya ngomong kayak gini. Kebanyakan orang-orang yang berbondong-bondong, kebanyakan hasil dari saya melihat, Cigana seperti ini nih. Nah, kebanyakan orang-orang yang memang awalnya dari basic asasnya, usuliyahnya itu tidak secara dipupuk dengan matang. Ketika basicnya orang itu asalnya dulu belum sempat belajar usul ataupun asas ya, kemudian langsung hijrah. Tapi dalam hal ini bukan saya istilahnya mengucilkan ataupun mengecilkan ikhwan-ikhwan yang hijrah kan. Orang yang baru hijrah kemudian masuk di tataran seperti kajian-kajian dan lain sebagainya, itu yang rentan menurut saya dalam hal salah memahami Islam itu menurut saya. Karena apa? Karena kembali sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Muid. Oke, saya potong dulu ya. Berarti yang salah itu bukan orang yang masuk. Yang salah itu adalah pemimpin mereka yang memiliki pemahaman seperti itu, kemudian disebarkan kepada
orang-orang yang kata Kang Wawan tadi, Betul. sebenarnya nggak ada masalah dengan orang-orang yang orang-orang yang baru hijrah ataupun baru hijrah, mereka pemahamannya itu sebenarnya nggak ada jadi masalah. Yang bermasalah kan pemimpinnya ini memiliki pemahaman yang utuh. Pemimpin Dalam hal seperti ini Bapak, dalam hal orang menerima informasi itu kan ada tahapan-tahapan di mana informasi itu bisa dicerna secara langsung, kemudian ditelan oleh dia mentah-mentah. Ada juga orang yang memang ketika menerima informasi dia itu difilter dulu, oh ini benar atau enggak. Itu karakter orang seperti itu bervariasi, banyak orang yang berpikir seperti itu. Iya, tapi maksud saya itu kita tidak bisa kita tidak bisa mendiskreditkan atau menyalahkan gitu ya orang-orang yang baru masuk, baru belajar. Karena sepatutnya pemahaman itu ada, dan orang yang memimpin atau orang yang menyampaikan itu ada. Artinya begini, andai kata kalau misalnya pemahaman itu tidak ada, misalnya pemahaman itu orang yang sangat paham dengan Islam tidak menyebarkan tentang pemahaman itu, artinya siapapun yang masuk, dari manapun dia masuk, apapun background dia akan tetap sama, karena emang pemahaman itu tidak ada. Artinya begini, yang kita bahas kan bukan orang-orang yang masuknya tadi, tapi pemahamannya itu yang muncul, maksud saya. Nah, bagaimanapun mereka memiliki dalil, dan dalil mereka kuat buat mereka ya. Artinya begini, mereka sangat pede walaupun mereka dikucilkan. Ada doktrin yang kuat bagi mereka. Mereka bilang kami ini adalah berubah itu orang-orang yang asing. Ya, walaupun kami dikit dan dikucilkan, ditangkap di negara kami sendiri, ya inilah kami. Semakin dikucilkan dia semakin yakin. Ya, tapi dia benar. Pada dasarnya begini, yang sering kali terjadi, yang dikit itu yang selalu benar. Ini yang seru ini. Yang sedikit itu selalu benar biasanya. Wah, itu logical fallacy. Logical fallacy itu. Begini, karena jarak begini, sulit bagi orang menerima ketika ada sesuatu yang baru. Oke, andai kata ilmuwan sudah menemukan bahwasanya bumi ini bentuknya kotak. Bumi ini bentuknya kotak, dan dia ilmuwan. Orang akan menolaknya itu. Mana mungkin bumi kotak? Karena kenapa? Udah sangat kebiasaan orang-orang dengan bumi bulat. Nah, maka yang kotak itu akan diasingkan. Itu salah satu contoh orang dikit itu selalu benar. Bahkan ada orang-orang ketika sahabat mendengar ada sahabat yang membaca, saya lupa kata-katanya. Jadikanlah seorang dari kata orang yang sedikit. Gimana itu bahasa minal kolil apa ya? Yang penting dia waktu doanya itu jadikan saya jadi orang yang sedikit, jadikan saya orang yang sedikit. Nanya kenapa kok doa kamu kayak gitu? Ya karena nanti itu umat Nabi Muhammad itu cuma orang-orangnya yang sedikit ini. Karena katanya yang jujur itu susah, cuma sedikit. Yang yang apa namanya? Ya yang penting yang etisnya itu yang benar itu sedikit. Nah gitu, makanya dia berdoa. Nah makanya sedikit ini kenapa saya bilang dengan teori seperti itu, karena sedikit ini emang lebih condong kepada orang-orang yang sedikit, orang-orang yang benar ya. Nah makanya itu yang menjadi doktrin mereka, ya kami adalah orang sedikit, jadi nggak ada masalah buat kami dikucilkan seperti itu. Nah maksud saya itu kenapa doktrin mereka sangat begitu kuat terhadap orang-orang ini. Nah apa yang salah terhadap sistem atau ajaran di agama Islam? Nggak ada yang salah. Apa yang salah dengan sistem Islam? Epistemologi ya. Dalam proses bagaimana
memahami Islam, bagaimana pengetahuan Islam ini mendapat. Ini yang perlu dipahamkan. Seperti ini logikal fallacy saya sampaikan, kenapa? Karena terbantah dengan, jadi tidak selamanya yang sedikit itu benar. Kan tadi premisnya yang sedikit selalu benar. Ini kan logikal fallacy. Kalau ada dalilnya, ada juga dalilnya tentang berpecah menjadi 72 golongan, yang selamat adalah jamiah yang beserta dengan orang-orang yang banyak. Oke, ini benar menarik. Ya, ini kan Ntar buat jawab bentar ya. Oke, ntar saya lupa. Jadi terbantah juga dengan hadis itu, bahwa untuk bisa selamat dia harus berkumpul dengan orang-orang yang banyak, jamaah, tidak pada wilayah menyendiri. Kenapa orang kok percaya, orang-orang kelompok kecil ini jadi korban percaya terhadap itu? Karena gini ya, biasanya orang yang terinfeksi paham radikal ini diantaranya adalah orang yang putus asa, orang yang sudah merasa kacau dengan duniawi. Oke, saya bantah dulu ya, biar ini biar nyambung. Di salah satu wawancara yang viral, orang yang bercanda bertanya, apakah Anda putus asa? Dia bilang, ini bukan suatu keputusasaan, ini adalah apa namanya? Ya mesti dia menjawab, ini bukan suatu keputusasaan, ini adalah jalan menuju Allah. Ya, iya. Jadi mereka tidak memiliki keputusan, tapi keputusan yang mereka ambil itu untuk menuju Allah. Jadi kalau beda ya, kalau orang putus asa, dia tidak memiliki keputusasaan dalam hidup. Nah, tapi itu adalah suatu keputusan seperti anggaplah ketika perang, siapa yang mau berangkat perang, nggak ada, ya saya jamin nggak ada masuk surga. Oh, masuk surga, hidup aja untuk masuk surga susah, mending mati sekarang aja masuk surga. Nah, dengan logika seperti itu, jangankan orang yang mau bunuh diri, ya kan, orang yang akan tahu dia akan mati besok dengan perang, dan dia tahu, saya malas perang, lepas mati, tapi dijanjikan gitu masuk surga, langsung ambil pedang, ambil ini depan, nggak usah besar langsung mati dia surga. Nah, pemikirannya seperti itu karena memang ada tujuan mereka, final destination mereka adalah mati syahid. Nah, maksudnya mereka punya pemahaman terhadap mati syahid itu. Nah, jadi janji atau iming-iming terhadap surga itu mereka mau. Jangankan surga, kita aja sering sekali kecoh artinya masyarakat di kita ini banyak yang kecoh dengan adanya MLM, kemudian dijanjikan kapal layar, kemudian dijanjikan apa, kita ikut terjun karena ini itu. Nah, itu hal yang apalagi hal yang abadi surgawi, siapa yang mau mati saya. Nah, artinya pemahaman seperti ini itu sudah pasti banyak pengikutnya dikarenakan iming-imingnya tadi. Makanya kalau orang nggak salah kalau kata Ali Imran tadi, orang bodoh-bodoh masih surganya yang dicari itu syahid. Ya, makanya saya dia bertanya kayak gini, Pak Okta, kalau misalnya seperti itu yang mereka jual, ketika sudah merasuk pada pola pikir ataupun hati para jamaahnya, katakan sampai dia syahid ataupun dalam melakukan bunuh diri, klaim dia kan dia itu syahid. Jadi pertanyaan saya, itu betul nggak syahidnya kan gitu? Nah, dia bisa dengar. Nah, karena gitu. itu gaib. Betul Nah, ya? begini. Enggak, kita harus tegas saja. Bilang lagi itu bukan syahid. Itu Enggak, maksudnya gini, maksudnya begini masuk magis. Ini yang mau saya bahas di sini biar para penonton ini terpahamkan.
saya akan mengambil sudut pandang daripada mereka. Francis mengambil sudut pandang yang lain berbeda, Mawar mengambil sudut pandang yang berbeda. Menurut mereka mati syahid. Kenapa saya bilang mereka mati syahid? Mereka menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sedangkan mereka juga berijtihad terhadap makna-makna ayat Al-Quran itu sendiri. Ada yang salah? Tidak ada yang salah terhadap itu semua. Karena mereka sudah berijtihad terhadap ayat-ayat Al-Quran tadi. Oh ini bahkan ini. Pemikiran mereka berusaha untuk menafsirkan ayat Al-Quran tadi. Nah, menurut saya tidak ada yang salah dengan mereka. Kalau misalnya kita bilang mereka mati syahid, kalau mereka kita bilang mereka mati syahid, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Dan kita nggak punya hak untuk menjudge itu dia syahid atau enggak. Nah, cuman nah ini kita bisa merumuskan, maksudnya rumusan mana yang bisa mengidentifikasi ini mati syahid, ini tidak mati syahid, ini mati syahid. Pasti dengan point of view yang berbeda-beda, maksudnya dengan sudut pandang orang-orang yang berbeda-beda. Kalau misalnya dari golongan mereka sudah pasti mereka mati syahid. Iya, dari golongan mereka mati syahid. Bahkan dari 72 golongan itu, semua golongan pasti mengakui saya lah orang-orang yang salah satu yang dibilang sama Rasulullah itu kelompok saya. Jadi, iya, biasanya dari 72 itu orang-orang sudah pasti saling mengklaim. Nah, apalagi dengan adanya kelompok mereka juga pasti akan mengklaim bahwa mereka mati syahid. Nah, maksudnya begini, kita coba lebih membahas pada hal yang fundamental, yang mendasar, sehingga membuka pemikiran kawan-kawan semua tentang iming-iming ini. Nah, lebih kita bahas seperti apa ya surga. Kita bahas seperti apa sih Islam itu inginnya itu pengennya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita melihat ke belakang, Islam itu luas tanpa harus kita akui ya, Islam itu luas karena jalur perang. Harus kita akui karena jalur perang. Harus kita akui Ekspansinya perang. Nah, Islam itu bisa meluas. Sampai sekarang itu kita bisa mapping mana tutorial Islam, mana tutorial Kristen, mana tutorial agama lain. Nah, kita mapping dari zaman dulu sampai Abbasiyahnya runtuh sampai ke sekarang, itu bentuk mapping sama. Bentuk mapping sama. Toh berkurang cuma dikit, toh lebih cuma dikit. Artinya kalau misalnya tidak ada jalur perang ketika itu, Islam akan tetap ada di